Ayahku adalah dewa perang. Bab 677. Dia segera berlari dan mendorong penjaga keamanan menjauh. Kemudian, dia memandang kedua lelaki tua itu dengan sangat terkejut. Kedua lelaki tua itu juga berhenti dan menatapnya dengan sinis. Meskipun kedua belah pihak hampir berusia 70-an atau 80-an, lelaki tua dari keluarga Namong dan keluarga Dongfang tampak sangat berkuasa. Meski 99% asetnya telah dirampas oleh Guan Qianjun, ia tetap penuh keagungan seorang atasan. Aura Tuan Shen pada awalnya tidak lemah, tetapi dibandingkan dengan keduanya, dia langsung kehilangan lebih dari setengahnya. Dia bergumam, "Tuan Oriental, Namong. Tuan Namong, apakah ini benar-benar Anda? Bukankah ini benar-benar Anda?" Saat dia berbicara, dia hampir menangis. Bagaimanapun, dia juga adalah kepala keluarga Shen, salah satu dari 7 keluarga besar. Dia secara alami telah bertemu dan mengenal pemimpin 2 dari 3 keluarga kaya. Bahkan ketika mereka masih sangat muda, mereka memiliki banyak persimpangan. Saat itu, belum ada peringkat 7 keluarga besar, 5 keluarga besar bangsawan, dan 3 keluarga besar kaya di kota Yunhai. Di bawah pertempuran berdarah sekelompok anak muda, mereka secara bertahap membangun wilayah dan kekuasaan mereka sendiri. Menurut kekuatan dan hubungan mereka, mereka dibagi menjadi 3 tingkatan, keluarga kaya, keluarga bangsawan, dan keluarga. Tidak peduli ketika dia masih muda atau setengah baya, Chen Sanwei telah bertengkar dengan 2 pria tua. Tak lama kemudian, dia tertinggal jauh dan hanya bisa tertinggal. Namong Chenggong berkata dengan dingin, "Chen Sanwei, apakah kamu tidak mengenali kami? Meskipun kami berada di kota yang sama, kami jarang bertemu. Kami tidak bertemu satu sama lain setidaknya selama 5 tahun. Tetapi jika Anda tidak bertemu kenali kami, matamu benar-benar buta." Orang tua dari keluarga Dongfang juga mengangguk penuh semangat, menatapnya dengan sinis, dan tidak berkata apa-apa. Chen Sanwei berada dalam kebingungan dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia tergagap, Aku kenal kalian berdua. Tentu saja aku kenal satu sama lain. Kita sudah berhubungan satu sama lain selama beberapa dekade, bagaimana mungkin kita tidak saling mengenal? Tapi, berbicara tentang ini, dia tampak semakin bingung, dengan senyum masam di wajahnya. Dia menoleh untuk melihat ke arah Shen Feixue, dan kemudian kedua lelaki tua yang dihormati dan berkuasa. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan gemetar, bukankah kamu baru saja bercanda? Mungkinkah keluarga Namong dan Dongfang? Keluarga sungguh nyata." Saat ini, dia tidak bisa melanjutkan. Berita itu sangat mengejutkan. Di balik layar, Shen Feichen sedikit sadar dan tidak percaya ketika dia melihat kakeknya sedikit merendahkan diri kepada kedua lelaki tua itu. Dia segera berjalan ke arah Shen Rong dan berkata, "Ayah, tidak, kedua orang itu. Kedua orang tua itu benar-benar. Benarkah orang tua dari keluarga Namong dan keluarga Dongfang?" Shen Rong memelototinya dengan tajam, wajahnya terlihat sangat jelek. Tidak hanya putihnya, tapi juga sangat bengkok. Tentu saja, dia juga pernah bertemu dengan para pemimpin keluarga Namong dan keluarga Dongfang. Dia mengangguk dengan antusias. Benar, itu benar-benar mereka. Apa yang terjadi? Kenapa aneh sekali? Saat dia mengatakan ini, wajahnya menjadi semakin jelek dan seluruh tubuhnya gemetar. Shen Feihua juga merasa ngeri. Shen Feichen memutar lehernya dengan keras. "Tidak, ini pasti tidak mungkin. Kakek pasti tersihir. Menurutku semuanya palsu. Mungkin mereka adalah aktor yang digali oleh Shen Feixue dan Guan Qianjun dari suatu tempat, berpura-pura menjadi pemimpin keluarga Namong dan keluarga Dongfang. Membuat kami takut setengah mati. Kalau begitu cabut semua aset keluarga Shen dan usir kami keluar." Dia juga menatap tajam ke arah Shen Feixue. "Kamu sangat berani. Kamu bahkan bisa memikirkan metode seperti itu. Apakah kamu tidak takut menyinggung keluarga Dongfang dan keluarga Namong lebih jauh? Kamu tidak takut. Bahkan jika kamu bisa menjatuhkan keluarga Shen, kamu tidak bisa lolos dari tangan beracun keluarga Oriental dan keluarga Namong." Kemudian, sambil menahan rasa sakit karena dipukul di kepala babi, dia bergegas lagi dan menunjuk ke arah kedua lelaki tua itu. "Cepat rekrut mereka. Kamu tidak bisa menyembunyikan ini dari siapapun. Kamu jelas bukan juru mudi keluarga Dongfang dan keluarga Namong. Jika ya, bagaimana mungkin setelah cucumu terbunuh? Anda harus berlutut dan memohon ampun kepada si pembunuh, bahkan memberikan 99% aset Anda. Oleh karena itu, Anda sama sekali tidak bisa menjadi juru mudi 2 keluarga kaya." "Kakek,
Tolong bangun sebentar. Dia menatap Sen Sanwei di sampingnya dengan cemas. Ketika Tuan Sen mendengar ini, dia merasa itu masuk akal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kedua lelaki tua di depannya dengan curiga. Namong Cenggong mencibir, lalu memarahi dengan marah. Kamu buta. Kita sudah saling kenal selama beberapa dekade. Bagaimana mungkin kamu bahkan tidak mengenaliku? Sen Sanwei, kamu bingung ketika bajingan kecil ini membicarakannya. Lalu aku berpikir, aku harus membuatmu sadar. Bagaimanapun, Anda telah menyinggung Nona Sen dan harus dihukum. Segera setelah itu, lelaki tua kecil itu tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatannya. Dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang keras jantung Sen Sanwei. Segera, dia ditendang ke belakang dan terjatuh ke belakang. Orang tua dari keluarga Dongfang juga bergegas mendekat dan menendang pantat Sen Sanwei dengan keras. Langsung, dua lelaki tua memukuli seorang lelaki tua dengan sangat brutal hingga dia berteriak. Saat ini, lebih banyak orang berdatangan dari luar pintu. Mereka semua adalah tokoh penting dalam dua keluarga kaya. Ketika Sen Rong melihatnya, wajahnya pucat. Dia mengenal beberapa dari orang-orang ini. Mereka memiliki senioritas yang sama dengannya, tetapi status mereka jauh lebih tinggi. Dia sering berurusan dengan mereka di berbagai jamuan bisnis di masa lalu, dan dalam prosesnya, dia harus menemani mereka. Hati-hati dan menyenangkan mereka. Bagaimanapun, sedikit sesuatu yang bocor dari tangan orang-orang ini akan cukup untuk dimakan dan diminum oleh keluarga Sen selama setengah tahun. Apakah ini akan datang juga? Sen Feixue sangat kuat. Apakah Anda menemukan begitu banyak aktor? Bukankah terlalu bagus untuk melakukan serangkaian akting lengkap? Tiba-tiba, mereka menyerang Sen Rong. Pukul Sen Fei Chen dan Sen Fei Hua. Pukul seluruh keluarga Sen. Tidak lama kemudian, sekelompok besar anggota keluarga Sen yang mengejek dan mengejek Sen Feixue dengan berbagai cara, mengatakan bahwa sangat tidak mungkin bagi dua keluarga kaya untuk memohon belas kasihan padanya, dipukuli oleh kedua keluarga kaya tersebut hingga mereka berteriak dan jatuh ke tanah. Kedua keluarga kaya itu juga berusaha sekuat tenaga dan hampir menggunakan keluarga Sen sebagai samsak tinju. Keluarga Sen menyatakan mereka tidak bersalah. Pada akhirnya, Sen Sanwei harus memegangi kepalanya dan berteriak dengan sedih, "Dua kakak laki-laki, tolong lepaskan aku, lepaskan aku. Jangan berkelahi lagi. Jika kalian terus bertarung, orang akan mati. Saya percaya kalian berdua-dua kakak laki-laki adalah dua keluarga yang kuat. Cucu perempuanku Feixue, mohon nasihatkan mereka untuk tidak berkelahi lagi, kalau tidak kita akan dipukuli sampai mati." Sen Feixue marah dan lucu, tapi kemudian dia berpikir, bagaimanapun juga, mereka adalah saudara, jadi mereka tidak bisa dipukuli sampai mati. Dia segera memerintahkan kedua keluarga kaya itu untuk berhenti. Kedua keluarga kaya itu segera menghentikan tangan mereka, lalu mengepung Sen Feixue dan membungkuk dalam-dalam padanya. Tuan Namong berkata-kata demi kata, "Keluargaku Namong." Tuan Oriental mengucapkan setiap kata, "Keluargaku Dongfang." Tidak ada orang lain yang memiliki momentum seperti ini. Semua orang yang hadir bingung. Bab 678. Inilah saatnya hal-hal besar terjadi. Kemudian, kedua lelaki tua itu berkata dengan lantang, "Kami telah menyerah sepenuhnya kepada Tuan Guan dan Nona Sen, dan bersedia membayar 99% aset kami. Selain itu, kami akan melakukan semua yang diperintahkan Nona Sen kepada kami." Tuan Dongfang menambahkan, "Meskipun kami telah kehilangan 99% aset kami, tidak peduli apapun, kami masih sangat penting di kota Yunhai. Kami pasti akan mematuhi apa yang dikatakan Nona Sen kepada kami." Tuan Namong mengangguk penuh semangat dan mengulangi, "Saya akan melakukannya." Kata-kata ini sekali lagi mengejutkan anggota keluarga Sen yang dipukuli dengan wajah memar dan bengkak. Apa yang terjadi dengan kedua raksasa ini? Ini seperti menjadi preman bagi Guan Qianjun dan Sen Feixue. Lebih buruknya lagi, itu berarti menjadi anjing mereka. Sen Feixue mengangguk, menekan kegembiraan di dalam hatinya, dan berkata perlahan, "Saya tidak ingin Anda melakukan apapun. Saya pernah bertaruh dengan mereka sebelumnya." Dia menunjuk ke hidung Sen Sanwei. Tiba-tiba, Tuan Sen sangat terkejut hingga dia hampir terjatuh ke tanah, dan perasaan yang sangat buruk muncul di hatinya. Sen Feixue melanjutkan, "Saya bertaruh dengan mereka bahwa kalian berdua dari keluarga kaya telah memohon belas kasihan kepada kami dan tidak akan membalas dendam lagi. Anda bahkan akan menyerahkan 99% aset Anda, tetapi orang-orang ini tidak mempercayainya." Saat dia mengatakan itu, wajah mungilnya yang cantik dan bangga menunjukkan sedikit kegembiraan.
Mereka terus berpikir bahwa Lao Guan dan saya sudah tamat dan akan dibunuh oleh orang-orang dari dua keluarga kaya Anda, jadi mereka membuat taruhan ini. Jika tidak berjalan seperti yang saya katakan, maka saya akan kalah. Mulai sekarang, ketika saya meninggalkan keluarga Sen, saya harus membayar kompensasi 100 juta dan menamparkan wajah saya 20 kali, tapi jika yang kukatakan benar, mereka kalah, lalu Sen Feixue berkata dengan nada yang lebih kencang, mereka harus meninggalkan perusahaan ini dan memberitahu mereka tentang kecurangan dan hal-hal buruk yang telah mereka lakukan hari ini. Uang yang kamu telan juga harus dimuntahkan. Di akhir kalimat, nadanya menjadi lebih tegas. Dia telah lama menoleransi kelompok orang ini. Kesal. Tidak perlu, tahan lagi. Kata-kata ini mengejutkan keluarga Sen. Semua orang merasa organ dalam mereka akan pecah. Mereka awalnya percaya bahwa Sen Feixue pasti kalah. Dia menjadi gila, menjadi psikopat, dan bisa mengatakan hal-hal konyol seperti itu. Tapi sekarang, apa yang mereka anggap konyol terjadi tepat di depan mata mereka. Pemimpin dari dua keluarga kaya datang ke sini untuk membantu Sen Feixue mengkonfirmasi masalah ini. Apakah mereka benar-benar akan dikeluarkan dari perusahaan? Keluarkan uang yang Anda telan. Bisakah kamu memberitahuku hal-hal kotor itu juga? Sen Rong memutar matanya dan mengambil beberapa langkah menuju Sen Feixue. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Feixue, kita harus membicarakan masalah ini dengan hati-hati. Bagaimanapun juga, saya adalah pamanmu, dan orang yang ingin kamu usir adalah kakekmu, pamanmu, dan sepupumu. Apakah kamu tega memaksa keluarga kita ke dalam situasi ini? Saya yakin Anda tidak ingin melihat tragedi etika seperti ini, Dewa Dharma. Sen Feihua juga bergegas maju, ekspresinya sangat berbeda. Betapa arogannya dia terhadap Sen Feixue sebelumnya, sekarang dia sangat panik. Dia bergumam, Feixue, ya, ayahku benar. Mencium atau tidak mencium sebuah keluarga, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat kerabat kita bahagia dan musuh kita bahagia. Jika ada yang ingin kamu katakan, tolong katakan. Sekarang Anda bisa membuat dua keluarga kaya itu patuh dan menggunakan 99% aset mereka sebagai kompensasi kepada Anda. Ini sungguh hebat. Tiba-tiba, Anda memiliki kekayaan bersih 1 hingga 200 miliar, yang mana hanya benar. Pimpin keluarga Sen kita menuju kejayaan. Di bawah kepemimpinan Anda, keluarga Sen akan menjadi keluarga terkaya di kota Yunhai dan bahkan seluruh provinsi. Kakek, menurutmu begitu? Di akhir kalimat, Sen Feihua menjadi bersemangat. Dia berbalik dan menatap Sen Sanwei dengan gembira. Sen Sanwei tergerak oleh apa yang dia katakan. Dia cukup tertekan pada awalnya, tetapi sesuatu yang tidak terduga dan tidak mungkin terjadi, dan dia sekali lagi ditampar wajahnya oleh cucu perempuan Sen Feixue yang dia anggap remeh. Pikiran untuk dikeluarkan dari perusahaan olehnya dan kehilangan segalanya mulai sekarang hampir menghancurkan hatiku. Namun, ketika Sen Feihua mengatakan ini, dia tiba-tiba melihat masa depan yang lebih cerah. Oh, cucu perempuan saya ini cukup berkuasa. Dia bisa membuat dua keluarga kaya tunduk padanya dan memberikan 99% aset mereka. Jumlahnya mencapai hampir 200 miliar. Jika dia bisa berubah pikiran dan mengambil semua uangnya kembali ke keluarga Sen, lalu mengapa khawatir keluarga Sen tidak akan melonjak ke langit? Sukses besar. Jadi, dia, Sen Sanwei, adalah jurumudi keluarga paling kaya di provinsi tersebut. Ketika dia memikirkan hal ini, Chen Sanwei menjadi sangat bahagia. Dia dengan putus asa mendekati Sen Feixue dan mengulurkan tangan untuk meraih lengannya. Sen Feixue segera mundur 2 langkah dan memandang keluarga itu dengan rasa jijik. Sen Sanwei dengan cepat menemani Smiley. Feixue, kakeklah yang sangat bingung dan ingin mengusirmu dari keluarga Sen. Kakek sangat kasihan padamu. Sekarang hati nuraninya mengutuk dia dan dia merasa sangat tidak nyaman. Saya berharap Anda dapat segera kembali ke keluarga Sen dan membiarkan Anda terus bekerja keras bersama keluarga Sen. Kemudian, kita semua dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan kaya. Di bawah kepemimpinan Anda, setiap orang di keluarga Sen dapat mencapai kehidupan yang luar biasa. Tolong kembalilah, jangan biarkan hati nurani kakek terluka lagi. Kamu mengatakan itu, kan? Tiba-tiba dia menoleh dan melihat orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba, tidak peduli Sen Rong, Sen Feichen, Sen Feihua, atau anggota keluarga Sen lainnya, mereka semua muncul dengan sisi memegangi hati mereka, terlihat sangat kesakitan dan gelisah. Mereka semua memohon pada Sen Feixue untuk berhenti membiarkan hati nurani mereka terluka dan kembali lagi.
Mereka akan memperlakukannya dengan baik di masa depan dan berjanji untuk patuh dan mengutamakan dia. Hormatilah dia. Di bawah kepemimpinannya, keluarga Sen pasti akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sen Feixue sangat ingin muntah. Bisakah kamu benar-benar tidak tahu malu? Sebelumnya, orang-orang ini sangat sombong dan ingin mengusirnya dari keluarga Sen. Dia bahkan berharap bisa dipukuli sampai mati oleh dua keluarga kaya. Sekarang dia memiliki wajah yang tercela. Sen Feixue mencibir dan menggelengkan kepalanya, melihat wajah babi dan anjing yang terus mendekat, dia perlahan mundur beberapa langkah. Dia mengucapkan kata demi kata, tolong segera beritahu saya berapa banyak penipuan, penculikan, dan hal-hal buruk yang telah Anda lakukan di belakang saya beberapa hari terakhir ini, dan keluarkan semua uang yang telah Anda telan. Kalau begitu, setelah aku melihat semua barang pribadi milikmu di perusahaan ini, aku boleh membiarkanmu mengambilnya. Hanya ada 2 jam dan kesabaran saya terbatas. Sen Sanwei, ini. Dia berteriak dengan tegas, Feixue, kamu tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Saya adalah kakek kandungmu. Jika bukan karena kakek kandung saya, maukah kamu berada di tempat kamu sekarang ini? Bisakah kamu menjadi wakil presiden? Kamu tidak bisa bunuh kami semua seperti ini. Kamu ingin mengusir kami. Keluar dari perusahaan Sen. Saya bekerja keras untuk membangun perusahaan ini, dan Anda ingin mengusir saya. Jika ini menyebar keluar, menurut Anda apa yang akan dipikirkan orang luar? Sen Rong juga berkata dengan lantang, ya, Feixue, Anda harus berpikir dengan hati-hati dan jangan pernah melakukan hal yang tidak rasional dan tidak masuk akal hanya untuk mendapatkan momentum. Untuk mencegah Anda dituduh oleh ribuan orang dan diejek oleh seluruh masyarakat, kami harus meyakinkan Anda dan tidak dapat mengusir semua orang, jika tidak, Anda akan memberontak. Tidak berbakti. Sen Feihua dan Sen Feichen juga mengatakan hal-hal mereka sendiri, masuk akal dan percaya diri. Bersambung.